penyakit yang saya derita ketika saya bekerja di dalam gereja, penyakit yang sampai saat ini saya memiliki rasa trauma, saya lewati dengan penuh penderitaan. Ketika hari H ingin dioperasi, dokter mengecek lukanya dan ternyata Tuhan begitu baik. Tetapi ya, sekali lagi itu bukanlah jaminan untuk saya langsung berubah 100%. Ya. Shalom Aleichem, Bishem Misal Masya. Kembali di dalam Sarumpun Sabda, Sobat Sarumpun. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau pada kesempatan kali ini Sarumpun Sabda akan memberikan eksklusif bagaimana panggilan Tuhan terhadap saya. Nah, ini mungkin Sobat Sarumpun ada beberapa yang pernah kasih masukan ke saya gitu ya. Coba kamu bikin satu buah video yang berisi tentang gimana sih panggilan kamu gitu ya, ketika kamu memutuskan menjadi seorang pengikut Tuhan atau seorang hamba Tuhan gitu ya. Jadi saya akan mulai dengan kenapa saya bisa menjadi seorang atau memutuskan menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tentu saja sebagai seorang yang lahir dari keturunan Kristen, bapak saya, mama saya itu seorang Kristen gitu ya. Tidaklah sebuah pencarian yang begitu sulit atau tidaklah membutuhkan effort yang besar untuk saya menjadi seorang Kristen karena saya lahir di keluarga Kristen begitu. Namun dalam perjalanannya bukan berarti juga saya mudah untuk mempertahankan iman yang Tuhan berikan pada saya. Karena di dalam perjalanannya dari mulai saya SD, SMP, bahkan SMA tidaklah sebuah perjalanan yang mulus begitu ya. Memang sana saya tumbuh dengan sekolah yang mengajari tentang apa itu kekristenan, tentang ya biasalah ya kalau orang yang tumbuh di sekolah latar belakang Kristen pasti ada pelajaran agama di sana, agama Kristen Protestan ataupun ajaran agama Katolik ya. Tetapi dalam prakteknya ketika saya masuk ke sebuah SMA negeri gitu ya, tentu saja saya harus bergaul dengan orang-orang yang non Kristen gitu ya. Makanya sampai saat ini saya banyak bergaul dengan orang yang non-Kristen, terutama teman-teman sahabat saya yang beragama Muslim gitu ya. Jadi saya tidak usah asing lagi dengan mereka. Tentu saya akan sedikit terpengaruh dengan pergaulan mereka, dengan pergaulan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, secara akademis saya bisa mengikuti, tetapi secara kerohanian itu anjlok gitu ya. Karena saya mengikuti pergaulan mereka. Ketika mereka bolos ya saya ikut bolos gitu ya. Ketika mereka kumpul-kumpul dan melakukan kegiatan yang tidak baik, saya mengikuti itu ya. Ketika mereka ada dalam sebuah perkumpulan geng gitu ya, saya pun ada di sana gitu. Dan yang paling kelihatan adalah ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak baik ya, kata-kata yang jorok dan lain sebagainya macamnya, saya pun melakukan itu gitu ya. Jadi Sobat Sarumpun, perjalanan saya menjadi seorang Kristen barulah dimulai ketika saya lahir baru. Tentu saja kalian tahu ya, ketika saya mulai mengenal Tuhan Yesus itu siapa dan apa sih kelebihan menjadi seorang Kristen dibanding agama lain, dibanding orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentu saja ya. Dulu saya menganggap agama Kristen, agama lain ya masing-masing punya caranya gitu ya. Ya mungkin karena saya lahir di keluarga yang Kristen, jadi saya seorang Kristen. Tapi ketika saya mulai beranjak, saya lulus dari SMA, kemudian saya sering ikut ke gereja. Nah, selama saya SMA gitu ya, itu pun saya masuk gereja hanya sekedar gereja saja. Jadi artinya bahkan saya tidak rajin masuk gereja gitu ya. Ketika saya masuk gereja pun hanya sekedar itu aja saja gitu, hanya sekedar ya ikut nyanyi, baca Alkitab gitu ya. Tapi seingat saya bukan pribadi yang benar-benar merindukan Tuhan ya gitu Sobat Sarumpun. Dan ketika saya beranjak, saya lulus dari SMA, kemudian saya mulai gitu ya, mulai punya kesendirian gitu ya.
Jadi intinya itu dari mulai saya merasa sendiri dulu Sobat Sarumpun. Ketika saya lepas dari teman-teman saya SMA yang tadinya saya punya pergaulan yang kuat dengan teman-teman saya gitu Sobat Sarumpun. Kemana-mana saya dengan teman saya gitu ya, teman-teman saya yang muslim gitu, saya kemana-mana saya dengan mereka gitu, punya teman dekat lah. Tapi ketika mereka dan saya sudah masing-masing, mereka sudah berhasil masuk kuliah, mereka lulus SMA, mereka dapat kuliah, sedangkan saya lulus SMA harus ya saya tidak ikut SBMPTN karena saya memang tidak bertujuan untuk masuk SBMPTN ya gitu ya. Saya bercita-cita untuk masuk satu buah perguruan tinggi yang tidak melalui SBMPTN, ikatan dinas gitu. Dan ketika saya gagal, itulah momen di mana saya punya waktu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan itu. Kamu harus sendiri dulu gitu ya. Nah, disitulah saya punya waktu yang dalam dengan Tuhan. Ketika saya ke gereja, di samping saya berdoa supaya Tuhan memberikan saya tempat kuliah yang saya inginkan, tentu saja ketika itu. Pergumulan atau doa saya yang selanjutnya adalah saya rindu untuk menjadi seorang Kristen yang berdampak bagi orang, bukan sembarangan Kristen. Ya. Jadi singkatnya, saya tinggal di rumah bibi saya gitu ya, karena saya sudah kurang lebih 2 atau 3 tahun di rumah nganggur, nggak ada kerjaan gitu ya. Tiap hari kerja saya cuma main gitu ya, main game saja, tidur, makan. Sedangkan keluarga saya menginginkan saya untuk ya minimal kerja gitu ya. Ya saya harus merantau, saya tinggal dengan bibi saya gitu. Dan di sana pun saya diusahakan untuk berkuliah gitu. Ya. Tetapi apa yang terjadi setahun saya di sana, tetap saya tidak berkuliah. Saya gagal untuk masuk satu buah universitas. Akhirnya saya pulang kembali, dan di rumah kembali saya harus bergumul. Disitulah saya kemudian memutuskan untuk bekerja, ya, karena hanya saya orang di rumah sendiri. Adik-adik saya masih berkuliah. Maksudnya adik-adik saya masih sekolah gitu ya. Hanya saya orang sendiri di rumah, dan itu saya merasa tidak enak sekali gitu ya. Jadi orang yang sendiri di rumah, pengangguran gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja, dan ketika saya membuka lowongan kerja, sampailah saya melihat satu buah lowongan di sebuah gereja yang sampai saat ini saya menjadi jemaatnya. Puji Tuhan, dari sebuah lowongan kerja, ya. Dan apa yang terjadi ketika saya masuk ke sana, saya melamar gitu ya, Sobat Sarumpun, itu pun saya masih melakukan hal-hal yang sering saya lakukan ketika saya dulu sebelum saya bertobat saat ini. Artinya saya masih suka bersenang-senang lah gitu ya dengan hal-hal dunia. Dan meskipun saya bekerja di sebuah gereja, saya menjadi seorang staf begitu, tetapi tidak membuat kerohanian saya terbentuk. Ya, mungkin saya boleh punya label sebagai pekerja di gereja. Orang mungkin pikir, wah, dia pasti punya kerohanian yang baik karena dia bekerja di rumah Tuhan, gitu ya. Katakan seperti itu. Tapi pada kenyataannya saya hanya sekedar mengisi waktu luang, sekaligus juga mencari uang, gitu ya. Dan fokus saya selanjutnya adalah bagaimana saya punya uang, saya bisa memuaskan diri saya dengan uang yang saya dapat dari hasil gaji saya, gitu ya. Barulah mungkin sekitar setahun saya memikirkan saya harus kuliah, gitu ya. Karena kalau saya begini terus mau apa saya ke depannya, gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, saya tabung uang saya, hasil gaji saya. Saya memutuskan untuk berkuliah di salah satu sekolah kedinasan, itu di Tangerang, gitu ya. Karena saya dulu suka melihat hal-hal yang berbau dengan pesawat terbang, pilot. Ya, saya pikir menjadi seorang pilot menyenangkan juga mungkin ya. Akhirnya saya mendaftar menjadi seorang penerbang gitu ya di salah satu sekolah dinas di sana di Tangerang. Dan apa yang terjadi ketika itu, akhirnya saya merantau gitu ya, ke sana ke Tangerang hanya sekedar untuk tes saja gitu ya. Dengan saya percaya diri saya dan saya sudah latihan gitu ya, bagaimana saya pasti akan masuk ke sini gitu ya. Dan betul saja saya sudah lolos tes tulis, saya lolos, akademis saya lolos, psikotes lolos, sampai tiba saatnya ke dalam tes kesehatan. Nah, jadi ini flashback lagi ke belakang gitu ya. Jadi sebelum tes kesehatan ini ternyata saya mendapat sebuah penyakit
penyakit yang saya derita ketika saya bekerja di dalam gereja, penyakit yang sampai saat ini saya memiliki rasa trauma. Ya, penyakit apa itu? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Inilah titik balik di mana saya mengalami pergumulan dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gitu ya. Mungkin ini pun adalah titik balik di mana saya lahir baru, gitu ya. Ternyata disinilah gitu saya merasakan itu ketika saya mendapatkan dua penyakit, ya. Pertama saya sakit TBC, paru-paru, ya. Dan yang kedua saya dapat penyakit yang saya kira ini penyakit aneh, karena saya dapat pendarahan di bagian dekat anus, bagian anus ya. Kalian tahu, sobat Sarapun. Jadi setiap kali saya kambuh penyakit ini kumat gitu ya, ini dari bagian sebelah anus saya itu keluar cairan dan bahkan darah gitu ya. Mungkin seperti, mohon maaf, misalkan perempuan yang sakit pendarahan seperti itu ya kalau di dalam Alkitab. Dan itu sangat-sangat menyiksa saya ketika itu. Sampai-sampai saya harus cuti dari pekerjaan selama kurang lebih 1 bulan untuk recovery gitu ya. Dan di situ saya sangat-sangat down ya. Karena saya baca artikel ini penyakit apa sih gitu ya. Ternyata ini adalah penyakit langka dan satu-satunya cara untuk membereskan penyakit ini adalah dengan cara dioperasi. Ya. Dan puji Tuhan saat itu hamba-hamba Tuhan dari gereja datang menjenguk, mendoakan. Dan saya sendiri pun pribadi mendoakan, dan bahkan sampai saya berjanji kepada Tuhan kalau saya nanti sembuh, saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan, gitu ya. Saya ingin sekolah teologi, saya bilang gitu. Mungkin itu hanya sekedar ucapan di mulut saja ya. Mungkin saya hanya ingin mendapatkan mujizat, katakanlah seperti itu, gitu. Dan sobat Sarapun, tanpa diduga-duga gitu ya. Ternyata ketika hampir 1 bulan dan dokter menyatakan harus operasi, saya lewati dengan penuh penderitaan. Ketika hari H ingin dioperasi, dokter mengecek lukanya dan ternyata Tuhan begitu baik. Dokter melihat luka itu dan luka itu sudah menghilang. Ya karena terdapat luka itu harus ditutup, harus dioperasi. Ternyata Tuhan begitu baik sekali lagi. Padahal saya tidak berdoa macam-macam, saya tidak bilang Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong kasih mujizat ke saya. Saya hanya berdoa, Tuhan saya tidak pernah dioperasi. Tentu saya merasa takut. Dan saya tidak mau sebenarnya dioperasi, tapi kalaupun harus dioperasi, Tuhan berikan saya kekuatan, sertai saya. Mungkin itu doa yang dalam hati, bukan saya doakan secara ya kalau kita berdoa formal gitu ya, tetapi itu yang punya kerinduan hati saya, dan itu saya rasa datang dengan begitu tulus, dengan begitu dari dalam kedalaman hati saya begitu, sobat Sarapun. Dan apa yang terjadi ya, dan itulah mujizat ya, saya kira. Dokter pun bilang, wah luar biasa dan ini tidak perlu dioperasi, puji Tuhan saya bilang. Tetapi ya sekali lagi itu bukanlah ternyata itu bukanlah jaminan untuk saya langsung berubah 100% ya, berubah 180 derajat dari saya yang dulunya hancur-hancuran, hidupnya nggak jelas, menjadi seorang yang bertobat gitu ya. Ternyata ketika saya sembuh gitu ya, saya kembali beraktivitas, saya kembali bekerja, kedagingan saya kembali muncul. Saya tidak lagi ingat dengan janji saya yang dulu saya pernah bilang ke Tuhan bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, saya akan sekolah teologi. Sebaliknya, saya malah mencoba berkuliah ya di perguruan tinggi yang menjanjikan saya akan memiliki profesi yang menguntungkan di masa depan, yang dapat menafkahi saya, menafkahi keluarga saya ya. Dan saya memilih untuk ikut tes itu dibanding saya ikut tes ke dalam perguruan tinggi, dan akhirnya memang saya diterima di satu perguruan tinggi, saya ambil bagian hukum gitu ya, saya diterima di sana. Tetapi setelahnya saya bersyukur saya memiliki gejolak di dalam hati saya, apakah ini benar bahwa ketika saya diterima di satu buah perguruan tinggi ini, apakah ini jawaban atas apa yang selalu saya impikan, yang selalu saya cari? Tunggu dulu, saya nggak langsung ambil, meskipun saya memang sudah diterima gitu ya. Dan ketika itu momennya pas, sedang doa 10 hari Pentakosta ya, akhirnya karena di kuping saya masih terngiang-ngiang gitu ya, seorang pendeta di gereja saya mengajak saya untuk ayo ikut atau ayo sekolah teologi gitu ya.
Ya sampai sekarang pendetanya masih ada di gereja saya gitu ya. Dan akhirnya saya bergumul gitu ya. Itu bukan pergumulan yang mudah, tetapi akhirnya saya memutuskan, oke, Tuhan, sepertinya sudah cukup saya untuk bersenang-senang ya dengan hal-hal dunia yang selama ini saya coba raih dan ternyata sia-sia gitu ya. Tuhan sudah tunjukkan kuasa Tuhan yang besar, dan sedangkan saya apa gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk malam itu saya ikut doa puasa di gereja saya. Pendeta yang di depan sudah memanggil. Ajaibnya dia tahu bahwa ada satu orang di sini yang ingin didoakan. Dan hanya saya yang maju ke depan ketika itu. Ya ini bukan rekayasa. Dan kemudian ketika saya maju, pendeta itu bernubuat. Dia bilang bahwa kamu dipanggil untuk bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa di luar sana banyak yang membutuhkan kamu. Kurang lebih begitu doanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Di situ saya menyadari bahwa wah, ini adalah rencana Tuhan, gitu ya. Dan tambah lagi saya semangat. Akhirnya beberapa hari ke depan saya cari perguruan tinggi yang menerima pendaftaran. Akhirnya saya daftar di sana. Sampai sekarang saya berkuliah di sana dan akhirnya saya lulus, gitu ya, puji Tuhan. Dan sebentar akan ada perayaan wisuda. Ya, jadi ini adalah konten video yang menyajikan perjalanan saya untuk dipanggil menjadi seorang mahasiswa teologi dan juga pelayan Tuhan. Dan momennya tepat dengan kelulusan saya dan menjelang wisuda yang akan dilakukan di kampus saya. Ini saya bagikan semata-mata untuk memberikan semangat kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang mungkin putus asa, sobat sarung pun yang masih memikirkan, aduh saya masuk sekolah teologi, aduh saya menjadi seorang pendeta hamba Tuhan, tapi masih bingung gitu ya. Satu sisi saya harus menghidupi keluarga saya, satu sisi saya harus memikirkan masa depan saya, mau jadi apa saya kalau saya hanya menjadi seorang hamba Tuhan, gaji tidak banyak gitu ya. Itu pun yang menjadi pergumulan saya, tetapi kalau Tuhan sudah panggil, kalau Anda sudah menetapkan hati Anda dengan begitu yakin bahwa Anda memang ingin melayani Tuhan, maka jangan khawatir. Sampai sekarang saya tidak ada kekurangan, justru sebaliknya, ya, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya memberkati orang banyak, ya. Ada banyak pengalaman yang bisa saya bagikan. Mungkin segini dulu yang bisa saya bagikan kepada sobat Sarumpun. Kiranya kesaksian saya ini, ya, menguatkan setiap kalian dan bermanfaat untuk perjalanan iman kalian dalam memutuskan menjadi pengikut Kristus, begitu. Silakan sobat Sarumpun yang ingin komentar, yang ingin bertanya-tanya, saya sediakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung pelayanan Sarumpun Sabda dengan cara subscribe, like, share, dan komen di setiap video-video yang kalian tonton di channel ini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk atensi kalian dan dukungan kalian selama ini. God bless you all.